Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jangan khawatir saudara, Tuhan janjikan rohnya bagi kita untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kita tidak sendiri karena ada Roh Kudus turun atas hidup saya dan saudara. Kita mau menaikkan pujian mengagungkan namanya. Dia layak dipuji, dia layak ditinggikan, dia layak dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan. Di antara segala bangsa, kami naikkan pujian bagi Tuhan. Kami bersyukur, tak dapat kami balas kebaikan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Mari kita sembah Dia. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan. Bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu, amin, besar sampai ke kemuliaanmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi bagimu
Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Kau mati bagi kami untuk mengampuni dosa. Kau mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Tiada nama yang siki, tiada nama yang kami bersyukur Tuhan. Tiada nama yang siki. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mati bagi kami untuk menebus dosa. Kau bangkit bagi kami untuk menjangkau kami. Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tiada nama. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Tiada nama yang sekiaramu. Tiada nama. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Hidup ini bukan semakin baik tetapi semakin jahat ya Tuhan. Banyak kabar yang mengerikan. Tetapi syukur oleh karena kenaikan-Mu ke surga, menyediakan tempat yang indah bagi kami. Sebab itu di sisa hidup kami perlu Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kematian-Mu, terima kasih buat kebangkitan-Mu, terima kasih buat kenaikan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya yang kami perlu. Hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan dalam hati ini. Ku perlu Kau, Yesus, ku perlu Kau. Selamanya ku akan menyembah-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan dalam hati ini. Ku perlu Kau, Yesus, ku perlu Kau. Selamanya ku akan menyembah. Oh, hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan dalam hati. Kami perlu Kau, ku perlu Kau, Yesus, ku perlu Kau. Selamanya ku akan menyembah-Mu. Selamanya ku akan menyembah-Mu. Selamanya ku akan menyembah. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau
Kau layak dipuji, Kau layak disembah. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang di rumah katakan bersama-sama, amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Mari kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, ku menang sih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Tuhan menyediakan kemenangan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus. Percaya saja saudara, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Olehnya percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya dia beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Allah, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan? Apa yang menjadi pesanmu bagi kami pada hari ini? Sampaikanlah itu lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan bagi kami pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kematian. Terima kasih buat kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Thank you Jesus. Syukur kejadian telah ajaib dalam hidup kami. Thank you Jesus. Setiap perbuatan Oh, thank you Jesus. hadirat-Mu yang sejak kami suka. Oh, Membuatku begitu indah. terima kasih. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami tinggikan Engkau. Kami sembah Engkau. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Dengan apa kami harus membalas? Kini kami sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Kini kami sujud menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami sujud. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus berasal dari sorga, itulah sebabnya Dia kembali ke sorga. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan,
Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Demikianlah pembacaan firman pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi serta seisinya, Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang, saat ini kami menyembah Engkau. Saat ini kami mau tinggikan Engkau. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kembali kami boleh berkumpul di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing. Hamba berdoa kiranya belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan turun berkarya di tempat ini. Doa hambamu, Tuhan urapi hambamu, di mana kami semua akan siap mendengarkan firman dan tunduk kepada firman. Apa yang dikatakan oleh firman, kami mau belajar untuk melakukan firman dengan setia. Tuhan Yesus, urapi hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hambamu sudah siap untuk menyampaikan kabar baik buat kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau berbicara makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada 4. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sangat penting untuk kita umat mengetahuinya. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga karena kasih-Nya kepada kita sebagai umat-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menunjukkan kepada saudara dan saya dan kepada kita semua bahwa setan, iblis sudah dikalahkan. Dan yang keempat, Tuhan Yesus naik ke sorga. Haleluya. Di mana Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus katakan bahwa Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan apa yang Yesus katakan, semua benar-benar itu terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada murid-murid dan juga kepada kita. Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dan kepada kita bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia akan pergi menyediakan tempat, rumah buat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kalau rumah-rumah yang Tuhan buat di sorga sudah selesai, kemudian Tuhan Yesus akan kembali. Untuk apa? Menjemput kita semua. Haleluya, senang sekali bahwa kita akan kembali ke sorga. Karena apa? Kita semua berasal dari surga. Dan kita akan kembali ke sorga. Tuhan akan membawa kita ke sorga. Mari kita lihat bersama-sama yang pertama, firman Tuhan pada saat ini tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sangat penting untuk kita umat Tuhan mengetahuinya. Kita harus tahu untuk apa Yesus naik ke sorga. Yang pertama kita lihat sama-sama firman Tuhan pada saat ini, yaitu hal di mana Yesus naik ke sorga. Hal ini Dia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Yesus menunjukkan kepada kita Dia berasal dari sorga. Karena Ia berasal dari sorga, maka Ia kembali ke sorga. Untuk apa Dia kembali ke sorga? Dengarin baik. Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menjadi penguasa di sorga. Haleluya, luar biasa, haleluya. Ia berkuasa menjamin orang-orang percaya
untuk kita kembali ke sorga. Dia menjamin di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dia nggak bilang di rumah Bapakku sedikit tempat. Tidak. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Oh haleluya. Tuhan Yesus memberi pengharapan kepada kita. Dunia ini Bapak Ibu serta saudara sekalian, rumah-rumah semakin sempit. Di mana-mana saya pergi, rumah-rumah dibangun ke atas. Kenapa? Sudah sempit. Ya, penduduk bertambah. Lahan di dunia ini tetap tidak bertambah. Itulah sebabnya rumah dibangun ke atas karena sudah sangat sempit. Nah, ada berita sukacita buat kita. Tuhan Yesus naik ke surga karena dia berasal dari surga. Dia menyediakan tempat buat kita semua. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat, ada banyak rumah. Dia tidak katakan saya mau pergi ke surga, rumah Bapa cuman sedikit. Tidak. Tapi Tuhan Yesus katakan di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa nanti kita di surga tidak mendapat tempat. Pastikan di rumah Bapa kita di surga ada banyak tempat. Haleluya. Yang kedua, Yesus naik ke surga karena kasihnya kepada kita. Ya, Yohanes 14 ayat 18 katakan. Yohanes 14 ayat 18. Kita lihat sama-sama Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Bila Tuhan berjanji, dia tidak pernah lupa. Bila Tuhan berjanji, dia tidak pernah ingkar. Bila Tuhan Yesus berjanji selalu tepat. Manusia suka berjanji tidak menepati. Manusia berjanji suka lupa. Tapi kalau Tuhan Yesus berjanji bahwa saudara dan saya tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu. Dia berjanji. Ya, Tuhan berjanji selalu tepat. Ya, aku akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Janji Tuhan selalu tepat. Kapan? Tidak seorang pun yang tahu. Tapi satu waktu Yesus Tuhan akan datang kembali. Karena Alkitab memberitahukan itu. Haleluya. Ada banyak ayat-ayat diberitahukan kepada kita bahwa Yesus akan datang kembali. Sebagaimana nubuatan Alkitab tentang kedatangan Yesus di kitab Yesaya, kitab Mika, dan itu semua terjadi. Tentang kelahiran, tentang kematian Tuhan Yesus, semua itu terjadi. Dan yang belum digenapi, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kapan? Satu waktu. Itulah sebabnya mari kita persiapkan diri kita hidup benar, hidup kudus. Takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan, takut untuk berbuat jahat, takut untuk berbuat dosa. Haleluya. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Milikilah roh takut akan Tuhan. Mari kita hidup benar, mari kita hidup suci. Karena hanya orang-orang yang suci akan terangkat ke sorga. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa dia akan datang kembali. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kalau kita ada permasalahan di dunia ini, ya, Tuhan katakan Roh Kudus dikirim kepada kita untuk menjadi penolong dan pembela saat kita mengalami masa-masa yang sukar. Saat kita mengalami masa-masa yang sulit, Alkitab katakan Yesus naik ke sorga, dia kirim penolong, yaitu Roh Kudus sebagai pembela kita. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa iblis telah dikalahkan. Ada orang mengatakan bahwa iblis begitu kuat dan sangat berpengaruh. Hari ini saya mau tegaskan bahwa Yesus Kristus bangkit dari maut, kuasa setan sudah dikalahkan. Alkitab katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oleh karena itu, selama kita hidup benar, hidup kudus, hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita iblis menyerang kita, iblis menguasai kita. Saudaraku, Alkitab katakan iblis sudah dikalahkan. Bila Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa dengan pertolongan Tuhan melawan siasat-siasat iblis. Yang ada pada kita, Roh Kudus
lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Jangan berkata begini, aku tidak mampu, aku tidak kuat. Ya, iblis itu kuat, iblis itu besar. Saya mau beritahukan, Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan di atas kayu salib. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh takut kepada setan. Setan yang harus takut kepada kita karena ada Yesus di dalam hidup kita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Yang keempat, terakhir, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa semua yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah benar adanya. Ya, waktu Tuhan Yesus sebelum dia mati, Tuhan Yesus beritahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Sudah diprediksi, sudah diberitahu sebelum. Cuman murid-muridnya kan tidak percaya, ya, tentang Yesus mati dan bangkit. Murid-murid tidak mengerti. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus berjanji bahwa ia berjanji akan bangkit pada hari yang ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu prediksinya benar-benar terjadi. Janjinya itu benar-benar terjadi. Dia bangkit. Ya, setelah Yesus bangkit, kemana-mana dia pergi menampakkan diri, memberi kekuatan kepada murid-murid yang ketakutan, takut karena tentara-tentara Romawi begitu kejam. Waktu Yesus disalib, murid-murid semua lari dan bersembunyi. Ketika Yesus bangkit, Tuhan Yesus cari satu persatu murid. Tuhan cari, Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan Yesus katakan jangan takut. Tuhan Yesus memberikan murid-murid pengharapan. Haleluya, haleluya. Jadi kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa semua yang dikatakan Yesus di kayu salib itu benar adanya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga dan ia berjanji dia akan datang kembali untuk kedua kali. Itu pasti. Sekali lagi saya mau ulang, bahwa Yesus akan datang kedua kali pasti terjadi. Cuman rahasia, kapan? Tuhan Yesus katakan dia datang untuk kedua kali seperti pencuri. Ya, tidak seorang pun yang tahu. Dari pihak kita harus berjaga-jaga. Ya, kalau kita lihat tanda zaman, Alkitab katakan salah satu tanda zaman ini akan segera berakhir, akan ada masa kesukaran. Saudaraku, apa yang terjadi di dunia ini dengan adanya COVID-19, itu kesukaran terjadi di seluruh dunia. Indonesia sedang juga mengalami masa-masa sulit. Itu tanda, ada banyak tanda. Tapi salah satunya, tanda kedatangan Yesus kedua kali, yaitu akan terjadi masa-masa yang sukar, sulit. Tuhan Yesus sudah beritahukan itu jauh-jauh hari. Mari kita persiapkan diri. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali? Kita harus melaksanakan tugas utama kita apa? Pelayanan memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa itu? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan buat kita, orang-orang percaya, jemaat Tuhan, pergi untuk memberitakan amanat agung. Beritahukan Injil. Di luar Yesus, manusia binasa. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita lihat sama-sama. Ya, kita harus pergi memberitakan Injil, kabar baik. Karena Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
hanya di dalam Yesus saudara dan saya diselamatkan. Kalau kita sudah selamat, kita harus pergi memberitakan kabar baik. Beritakan Injil itu. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui apa? Setiap hari kita baca Alkitab, berdoa bersama-sama keluarga. Jika kita berdoa pagi atau berdoa malam hari, ya, berarti tanda kita mengasihi akan Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, dia punya waktu untuk baca Alkitab, dia punya waktu untuk memuji Tuhan, dia punya waktu untuk berdoa, ya, dia punya waktu untuk bersaat teduh. Orang yang mengasihi Tuhan, itu tandanya dia punya waktu bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Mengangkat siapa? Kriterianya apa, pendeta? Kalau Tuhan Yesus datang, mereka adalah yang diangkat oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang saleh. Siapa itu orang saleh? Saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan firman. Ketika nafiri sangkakala berbunyi, saudara dan saya orang-orang saleh mendengar nafiri itu, saudara akan terangkat ke sorga. Haleluya, saudara akan terangkat ke sorga. Itu yang menjadi kerinduan kita. Haleluya, ketika Tuhan Yesus datang, kita semua akan terangkat ke sorga. Janjinya akan dia genapi. Sekali lagi, janji Tuhan, dia datang kembali, akan dia genapi. Kapan? Kita harus bersiap. Siap. Sekali lagi saya mau bilang, siap. 4 hal makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sangat penting untuk kita jemaat Tuhan tahu. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga karena kasihnya kepada kita umatnya. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Dan yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan kepada kita semua, Yesus mati dan Yesus bangkit, memberi pengharapan buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh berdoa. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang saat ini mungkin merasa tidak punya pengharapan, boleh angkat tangan, saya akan berdoa sehingga yang tidak punya pengharapan memiliki pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan 4 hal tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 4 arti kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biar kami dapat mempersiapkan diri, hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang untuk kedua kali, kami semua orang-orang saleh, orang-orang kudus akan terangkat ke sorga. Tuhan yang berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang duduk di rumah masing-masing, sedang mendengarkan firman. Doa hamba-Mu supaya mereka memiliki kepastian tentang hidup kekal. Tuhan Yesus, inilah doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan dari Bapak Gembala yang begitu menguatkan kita semua. Haleluya. Kita memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara bisa mempersembahkan persembahan melalui rekening yang sudah ada di layar saudara. Baik, kita akan memuji Tuhan dan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan,
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ku hidup dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur kepadamu. Ku hidup dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya, puji Tuhan. Saatnya kita akhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berkat. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan sale-sale Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami dari saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.